pakai drone dan roket, Hizbullah bombardir pangkalan militer Israel sampai hangus. Serangkaian operasi militer dilancarkan Hizbullah ke lokasi strategis milik militer Israel di wilayah pendudukan Palestina pada Minggu 11 Agustus. Hizbullah mengatakan, 9 operasi militernya tepat sasaran dan semua itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang menderita akibat kejahatan Israel. Situs web Al-Mayadeen merinci serangan dan tergat Hizbullah. Pada pukul 7.30 pagi, waktu setempat, unit artileri Hizbullah menembaki pangkalan militer Israel Al-Marj. Kemudian, pada pukul 9.15 pagi, pejuang Hizbullah menyerang posisi yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di lokasi militer Al-Raheb. Pada pukul 10.50 pagi, perlawanan menyerang sekelompok tentara pendudukan melalui senjata roket yang tidak disebutkan di lokasi militer Birket Risha. 20 menit kemudian, pejuang Hizbullah menyerang sekelompok tentara pendudukan Israel lainnya, kali ini di Barak Mitar. 45 menit setelah Minggu siang, pejuang Hizbullah menghancurkan perangkat mata-mata Israel yang dipasang di lokasi militer Al-Malikiyah dengan pesawat nirawak pandangan orang pertama, FPV. Pada pukul 3.05 sore, perangkat mata-mata Israel di lokasi militer Roesat Al-Alam di perbukitan Kafar Juba, Lebanon yang diduduki juga dihancurkan oleh pejuang perlawanan. Kemudian, pada pukul 4.22 sore, perlawanan menyerang lokasi Roesat Al-Alam untuk kedua kalinya dengan senjata roket yang tidak disebutkan. Pejuang Hizbullah juga mengarahkan pesawat nirawak FPV lainnya, kali ini menargetkan posisi yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Pukul 19.20, unit artileri Hizbullah menyerang kelompok tentara Israel lainnya di titik pertemuan Al-Jirdah dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Terjadi lagi, Hizbullah kembali tembakan puluhan roket dan rudal ke Israel. Zionis bunyikan sirene dan aktifkan Iron Dome, puluhan ribu warga dievakuasi. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah kembali menembakkan puluhan roket dan rudal ke pemukiman Beit Hillel di Israel Utara. Ketika hujan roket itu terjadi, sirene peringatan serangan udara rezim Zionis meraung-raung tanpa henti, menyebabkan ribuan warganya berlarian dan minta dievakuasi. Perlawanan Islam Hizbullah memasukkan pemukiman baru Beit Hillel dalam jadwal penembakannya dan menembakkan puluhan roket Katyusha ke sana untuk pertama kalinya, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hizbullah juga mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan militer Zionis Israel terhadap pemukiman di Lebanon Selatan. Militer Zionis mengumumkan bahwa sirene tanda serangan udara telah dibunyikan. Sirene telah berbunyi di daerah Israel Utara, tulis pasukan pertahanan IDF. Selain itu, mereka juga telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Diketahui tidak murah untuk mengaktifkan pertahanan Iron Dome tersebut karena sangatlah besar biaya yang digunakan untuk menghempas dan menghalau roket-roket yang ditembakkan dari Hizbullah. Laporan itu mengklaim sistem Iron Dome
bahkan tidak efektif dan hanya mencegat sedikit roket di atas Galilea. Lalu beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang target-target Hizbullah di Karkefala Deir Sharian. Namun, serangan tersebut kembali dibalas oleh pasukan Hizbullah. Di sisi lain, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. IDF dan Hizbullah saling tembak setiap hari di daerah-daerah di sepanjang perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kabur atas aksi yang telah dilakukan karena adanya serangan saling tembak setiap hari. Memanas, perlawanan Palestina terus gempur distrik Israel, Ashdod dengan ratusan roket. Begini kronologinya. Kelompok perlawanan Palestina setelah 10 bulan berlalu sejak pecah perang tak henti menggempur distrik Israel, Ashdod dengan ratusan roket. Media Israel mengabarkan berbunyinya sirene meraung-raung tanda bahaya di distrik-distrik Zionis tiada henti di sekitar jalur Gaza. Beberapa menit kemudian, sumber media Israel juga melaporkan puluhan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke distrik Ashdod di utara jalur Gaza. Menurut keterangan media Israel, sedikitnya sebuah roket menghantam wilayah Gan Yavne yang terletak di distrik Ashdod. Kanal 13 stasiun televisi Israel juga mengabarkan sedikitnya ada puluhan roket menghantam wilayah sekitar distrik Ashdod dan menewaskan korban. Sementara itu, Kanal 12 stasiun televisi Israel melaporkan pintu tempat-tempat persembunyian dan juga bunker sudah dibuka menyusul serangan ke distrik-distrik di sekitar jalur Gaza itu. Bertolak belakang dengan klaim angkatan bersenjata Israel bahwa perlawanan Gaza sudah lemah, kelompok perlawanan Palestina di Gaza mampu melancarkan serangan roket ke distrik Zionis hingga menghancurkan kota-kota milik Israel dan menggemparkan pemukiman Zionis hingga sirene meraung-raung tanpa henti seharian.